Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kawan-kawan semua. Pada hari ini tujuan saya membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah pasar modal, program studi Magister Kenorten USU. Sebelumnya, izinkan perkenalkan nama saya Hilmi Sat dengan NIM 217011110. Sebelumnya, mohon maaf kepada dosen pengampu karena terlambatan dalam pengumpulan tugas dikarenakan jam yang berubah-ubah dari tanggal 19 maju ke tanggal 13, lalu dari jam 13 hingga larut malam pergantian jam, pergantian hari, berubah lagi ke jam 3 siang. Mohon maaf kepada dosen pengampu sebelumnya. Baik, pada hari ini judul besarnya adalah kasus manipulasi harga saham PT Sekawan Intri Pratama atau yang disingkat dengan SIAP. Pertama-tama yang ingin saya jabarkan adalah inti dari definisi pasar modal itu sendiri. Pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu kedua, fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual saham ke pasar modal. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau keuntungan bagi pembeli saham. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Dan banyak lagi fungsi-fungsi pasar modal lainnya. Lalu yang pendahuluan yang ketiga, saya akan menjabarkan manfaat dari pasar modal itu sendiri. Pertama, manfaat pasar modal untuk emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Ketiga, tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pergaulan pasar dana. Keempat, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya adalah manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham. Lalu ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Lalu masuk ke pembahasan kasus kita, yaitu kasus manipulasi harga saham PT Sekawan Intri Pratama atau yang disingkat dengan SIAP. Sebenarnya hal ini menjadi ujian terhadap kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai wasit pada pasar modal itu sendiri. Kasus tersebut juga menjadi batu sandungan terhadap upaya Safe Regulatory Organization oleh Bursa Efek Indonesia, juga kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, di mana semua perusahaan tersebut terkait untuk mempromosikan pasar modal sebagai wadah investasi yang menguntungkan. Kasus seperti ini juga akan mempengaruhi calon-calon investor muda yang mana belum memiliki banyak pengalaman dalam pasar modal. Sebenarnya indikasi dari PT Sekawan Intri Pratama ini atau kecurangannya sudah mulai bisa ditebak jauh. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hal berikut. Yang pertama, dalam 1 tahun terakhir, BEI atau yang disingkat dengan Bursa Efek Indonesia sudah berkali-kali menghentikan transaksi saham dari PT SIAP tersebut karena harganya bergerak tidak wajar, dan pergerakan harga yang tidak wajar ini tidak didukung oleh aksi korporasi dan fundamental keuangan yang solid. Saat ini SIAP masih merugi. Kedua, aksi backdoor listing yang mengubah lini bisnis SIAP dari sektor plastik dan kemasan menjadi pertambangan yang berujung pada aksi right issues senilai Rp 4,68 triliun tahun 2014. Juga disinyalir penuh dengan permainan
permainan pasar modal tata kelola siap sangat dirugikan. Kedua, berdasarkan ketentuan undang-undang. Sayangnya, otoritas tidak mampu menghendus hal ini hingga akhirnya terjadilah gagal bayar sekitar Rp 100 miliar. Dari salah satu perusahaan sekuritas yang memfasilitasi transaksi saham siap ini, ada 8 perusahaan sekuritas terlibat dalam transaksi saham siap ini. Kasus gagal bayar ini mengkuak kecurigaan yang terjadi selama ini. Banyaknya perusahaan sekuritas yang terlibat memang sengaja didesain agar transaksi menjadi rumit dan tidak dicurigai. Padahal, oknum di balik semua transaksi ini merupakan orang yang sama. Tentu pemicu yang membuat semua ini terkuak adalah aksi jual paksa atau forced sale yang dilakukan oleh pemegang repo atau repurchase agreement saham dari siap itu sendiri. Pemegang repo ini mencium gelagat bahwa yang merepokan saham siap tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Akibat tekanan jual ini membuat harga saham siap terus tertekan. Tekanan jual yang sangat masif ini membuat saham siap tidak ada yang menampung hingga berujung pada gagal bayar. Kasus manipulasi harga saham kali ini tentu sudah banyak terjadi sebelumnya. Terutama pada tahun 2002, transaksi seperti ini pernah terjadi pada saham PT Dharma Samudra Fishing Industry atau disingkat DFSI. Dan terjadi juga pada Primarindo Asia Infrastruktur. Namun, regulasi tersebut belum dapat menghilangkan modus manipulasi. Hal ini karena masih ada wilayah abu-abu yang dimanfaatkan pihak berkepentingan untuk mengeruk keuntungan. Jangankan di pasar modal Indonesia yang strukturnya pasarnya belum efisien, pasar modal asing yang strukturnya pasarnya sudah efisien pun masih terdapat kecurangan manipulasi harga saham seperti PT Saham Siap ini. Jadi, apapun motifnya, manipulasi harga saham merupakan salah satu kejahatan pasar modal dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, khususnya pasal 91 dan pasal 92. Pada pasal 91 dijelaskan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tindakan tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Selanjutnya pasal 92 juga menambahkan, setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Jadi saran dari saya sendiri agar tidak terjadi kepada kita yang membeli saham adalah, pertama, jangan mudah tergiur. Agar kasus manipulasi harga saham pasar modal ini dapat diminimalisasikan frekuensinya, maka OJK dan SRO harus bisa mengantisipasi dan membenahi gray area regulasi yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Langkah Bursa Efek Indonesia yang meminta perusahaan sekuritas untuk melaporkan setiap transaksi repo harus dilakukan, dan apabila sudah benar wajib kita apresiasi. Namun jauh lebih penting, jika terbukti melakukan kejahatan, maka oknum yang harus ditindak dengan tegas. Bagaimanapun dana investor, khususnya pemula, yang menjadi taruhannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memang sudah mendesak untuk direvisi, khususnya terkait hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal yang saat ini masih terbilang cukup ringan. Sekali lagi saya himbau, oleh karena itu investor jangan mudah tergiur oleh kenaikan harga saham yang impresif dalam jangka pendek tanpa didukung oleh aksi korporasi yang jelas dan fundamental yang solid.
Saham seperti ini patut dicurigai. Sebaliknya, fokuslah untuk portofolio investasi pada saham-saham yang berfundamental baik, lini bisnisnya solid, produknya dikenal, dan memiliki good corporate governance yang teruji. Tak sedikit pasar modal Indonesia memiliki cadangan saham-saham dengan kinerja baik dan memiliki GCG yang sudah teruji. Itu saja mungkin materi yang saya sampaikan. Saya harap pemaparan saya barusan dapat menjadi ilmu bermanfaat bagi kawan-kawan yang menyaksikan video tersebut. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Dan untuk keterlambatan pengumpulan kepada Ibu dosen pengampu, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.